Bab tentang seseorang yang halaqa, dia mencukur rambutnya, qabla an-nahr, sebelum dia menyembelih, au nahara, atau dia menyembelih qabla ar-ramyi, sebelum dia melontar jumrah atau jamrah aqabah. Ada dua hadis yang disebutkan dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadisu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqafa, beliau berdiri, fi hajjatil wada, pada saat haji wada, biminan, di Mina, linnasi, untuk manusia, yas'alunahu, agar mereka bertanya kepada beliau. Faja'ahu rajulun, maka datang kepada beliau seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Faqala lam ash'ur fahalaqtu qabla an azbaha, saya tidak sadar bahwa saya mencukur sebelum saya menyembelih. Faqal, kata Nabi SAW, idbah wala haraj, silakan sembelih dan tidak berdosa. Faja'a akhar, datang orang lain. Faqal, seraya berkata, lam ash'ur, saya juga tidak sadar. Fanahartu, saya menyembelih, qabla an armiya, sebelum saya melontar jamrah. Qal, kata Nabi SAW, irmi wala haraj, silahkan melempar dan kamu tidak berdosa. Fama su'ila amalan quddima, yang dikedepankan, wala ukhira, dan dikebelakangkan, illa qal, kecuali beliau bersabda, if'al, silahkan dilakukan, wala haraja, dan tidak berdosa. Hadis Ibnu Abbas, kita langsung saja, hadis yang sama, bab yang sama, dan hadisnya juga maknanya sama. Hadis yang ke-823, 823. Hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila lahu, dikatakan kepada beliau, fi dzabhi, tentang menyembelih, wal halqi, dan mencukur, wal rami, dan melontar jamrah, wat taqdim wat ta'khir, dan dikedepankan dan dikebelakangkan. Faqala, beliau mengatakan, la haraja, tidak berdosa. Ya, ini dulu ya. InsyaAllah nanti kita juga bahas bab setelahnya, karena ini ada kaitannya ya, tentang amalan-amalan di hari kurban. Jamaah sekalian, pembahasan kita masih tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada saat hari kurban atau Yauman Nahr, tanggal 10, yang Allah namakan dengan Yaumal Hajjil Akbar. Ya, ini sudah sering kita katakan bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala 10 Dzulhijjah, dan Yaumal Hajjil Akbar, tanggal 10 Dzulhijjah, itu adalah hari Idul Adha bagi kita, dan bagi para jamaah haji, hari yang paling banyak amalannya di situ. Dan ini ada pada setiap tahunnya, Tidak sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa haji akbar itu hanyalah orang yang kebetulan berhaji dan hari Arafahnya
itu bertepatan dengan hari Jumat, ya. Jadi pemahaman sebagian jamaah, sebagian kaum muslimin bahwa haji akbar itu adalah haji ketika tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat. Kalau sekarang ini kapan? Ya, hari Arafahnya. Ya, artinya menurut kalender ya, nanti akan ditahqiq lagi. Ya, berarti bukan ya. Jadi mereka bilang, kasihan orang yang haji tahun ini tidak mendapatkan haji akbar. Ya, dulu saya, ya katanya dulu saya waktu saya haji, alhamdulillah pas kebetulan dengan haji akbar. Wukuf kita hari Jumat. Dan memang pada saat haji wada itu pada saat haji wada memang waktu wukuf di Arafah hari Jumat juga, ya hari Jumat. Kebetulan dalam artian takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat itu memang adalah hari Jumat, dan ini yang diklaim oleh sebagian itulah haji akbar. Padahal tidak demikian. Haji akbar adalah hari kurban itu sendiri, dan dinamakan haji akbar karena dia adalah hari yang paling banyak amal-amal haji di situ. Kita sudah sebutkan ibadah haji itu amalannya dimulai tanggal berapa? Tanggal 8 sampai tanggal 13. Tanggal 8, apa amalan tanggal 8? Satu saja. Apa itu? Menuju ke Mina. Ya. Kalau jamaah haji kita menuju ke Arafah, tapi sebenarnya tidak tepat. Ya, yang betul adalah menuju ke Mina dulu. Tapi jamaah haji Indonesia memang begitu, ya langsung ke Arafah karena mau wukuf besoknya. Jadi bilang daripada pulang balik ke Mina dulu baru nanti ke Arafah lagi. Ya, praktisnya dari Mekah langsung saya ke Mina. Ya. Langsung ke Arafah. Ya, nanti baru kita ke Mina. Ya, sunnahnya sebenarnya ke Mina dulu, mabit di Mina. Dan itu disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tanggal 8. Tanggal 9, apa yang disunnahkan tanggal 9? Satu saja, ya. Yaitu wukuf, disyariatkan wukuf di Arafah. Malamnya, itu malam tanggal 10, itu apa? Mabit di Musdalifah. Itu sudah malam tanggal 10. Kalau mau dihitung itu sudah tanggal 10 itu, ya. Tapi karena malam masih malam tanggal 10. Tanggal 10-nya 4 amalan paling besar, yaitu secara berurut. Pertama, melempar jamrah Aqabah. Yang kedua, menyembelih. Dan yang ketiga, mencukur. Dan yang keempat, tawaf ifadah. Itu 4 amalan sekaligus. Kalau mau dihitung yang malamnya, mabit di Musdalifah, itu sudah 5 bahkan. Lalu tanggal 11, 12 dan 13, apa yang diamalkan? Melontar saja, melontar. Di samping mabit di Mina, ya mabitnya memang di Mina, tapi amalannya yang dikhususkan adalah melempar saja. Berarti hampir dikata setiap hari cuma 1 amalan. Kecuali tanggal 10. Tanggal 10 ini berkumpul amal. Disinilah kadang kita dilema antara mau ikut urutan yang afdal seperti yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memulai dengan melempar jamrah Aqabah, kemudian beliau menyembelih, kemudian beliau mencukur dan tawaf ifadah. Seandainya ini dilakukan secara serempak, maka akan terkonsentrasi manusia di tempat-tempat tersebut. Mereka akan kumpul dalam jumlah yang sangat banyak, keramaian yang mungkin akan mendatangkan mafsadah atau mudarat bagi sebagian karena penuh sesak, dan ini kadang memungkinkan terjadinya korban-korban jiwa kalau mereka saling berdesak-desakan. Oleh karenanya, apakah boleh kita tidak berurut, kita lihat apa yang mudah bagi kita, kita mau pergi melempar, kayaknya belum bisa nih, kita kerjakan dulu yang lainnya, ya, umpamanya kita pergi menyembelih dulu, ya, atau kita mau menyembelih dulu
belum dapat juga, ya, maka kita cukur dulu umpamanya. Ini masalah yang kita akan bahas, ya. Hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Nahr itu beliau berada di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Untuk menunggu siapa yang mau minta fatwa, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau mendapatkan arahan dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ulama kita mengambil faedah penting bahwa pada saat ibadah haji sangat diharapkan keberadaan para ulama-ulama di tengah-tengah umat, karena dalam amalan haji akan banyak hal-hal yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang kita baca dalam buku-buku, ya. Kita kadang baca buku, ini begitu idealnya, tapi kadang kita dihadapkan kepada masalah yang terjadi pada kita tanpa kita rencanakan, dan ini yang kadang kita ragukan, bolehkah atau tidak, sahkah atau tidak. Disinilah pentingnya keberadaan para dai-dai, para penuntut ilmu, apatah lagi para ulama-ulama mendamping umat pada saat itu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung berada di tengah-tengah manusia, memperlihatkan keberadaan beliau agar para sahabat yang punya masalah segera mendatangi beliau. Jadi para penuntut ilmu jangan sembunyi, ya. Jangan lari dari umat. Seharusnya tampil di tengah-tengah mereka untuk memberikan arahan-arahan kepada mereka di waktu-waktu yang mereka sangat butuh untuk diberikan arahan dan penjelasan tentang hukum. Di antaranya adalah di masa-masa haji. Dan ini alhamdulillah dipraktekkan dengan baik, ya, sampai hari ini oleh pihak pemerintah Saudi, kerajaan Saudi. Makanya para ulama-ulama turun itu semuanya, ya, bukan semuanya, banyak di antara mereka yang turun. Syekh bin Baz saja rahimallahu taala, di masa hidup beliau, ya, beliau haji, ya, mungkin setiap tahun beliau haji, ya. Beliau selalu saja di masa-masa haji itulah kesempatan kita berjumpa dengan Syekh bin Baz rahimallahu taala, ya, karena beliau kan mukim di Riyadh. Maka para tulabul ilm di masanya kalau mau ketemu dengan beliau, itulah di situ pada saat musim-musim haji. Dan di Mekah itu ada namanya Masjid Syekh bin Baz, ya. Di Mekah itu ada masjidnya Syekh bin Baz. Namanya memang Syekh bin Baz masjidnya. Dan di situ Syekh bin Baz yang akan sholat di sana kalau beliau ada. Itu di masa-masa yang lalu sebelum beliau wafat rahimallahu taala. Ya, beliau wafat tahun 1419 ya. 1419 kalau tidak salah, ya. Ya, atau 1420. Setahun atau dua tahun ya setelah kami selesai, ya. Jadi beliau selama ini selalu, ya, dan beliau juga mengarahkan para ulama-ulama yang lain, dan juga mahasiswa-mahasiswa, ya, tulabul ilm pada waktu itu juga mendapatkan amanah-amanah untuk bisa mendampingi jamaah haji. Makanya kita katakan bahwa jamaah haji adalah perlu ada penuntut ilmu yang mendampingi, ya, rombongan jamaah haji yang bisa menjelaskan masalah hukum-hukum tentang mereka. Dan dikiaskan dalam hal ini juga dalam musim-musim kebaikan yang lainnya, seperti ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Begitu banyak masalah-masalah yang kadang dipertanyakan, kadang masalah-masalah yang timbul yang tidak didapatkan langsung nasnya dalam hadis-hadis umpamanya. Di sini kesempatan para tulabul ilm hadir, jangan sembunyi, mereka hadir untuk bisa memberikan arahan, penjelasan kepada umat, ya, tentang masalah-masalah yang mereka butuhkan. Pada saat itu datang para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Kasus pertama, dia mengatakan, saya tidak sadar, lam ash'ur, di mana saya mencukur sebelum menyembelih. Padahal urutannya apa? Menyembelih lalu mencukur. Ini dia mencukur dulu sebelum dia menyembelih. Apakah boleh? Saya sudah mencukur tapi belum menyembelih. Gimana ini? Saya masih bisa menyembelih atau tidak? Kata Nabi SAW, idbah wala haraj. Silakan lanjutkan. Silakan menyembelih dan kamu tidak berdosa. Al-amr ini, perintah ini tentu saja bukan perintah
la yaqtadi al-wujub, ya, bukan secara sesuai dengan kaidah umum apa, al-aslu fil amri al-wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi perintah ini, apa faedahnya perintah di sini? Apa faedah perintah di sini? Memberikan faedah apa? Adalah lil izin wal ibahah, mengizinkan dan boleh. Jadi silahkan menyembelih, bukan wajib, bukan berarti itu yang lebih afdal, tapi silahkan, apa boleh buat, sudah terlanjur mencukur, silahkan sekarang menyembelih, wala haraj, ya, dan kamu tidak berdosa. Faja'a akhar, datang orang kedua, faqal lam ash'ur, saya tidak sadar, fanahartu, saya menyembelih. Apa beda zabaha dan nahar? Zabaha itu untuk menyembelih kambing, domba, sapi, kerbau, ya. Adapun an-nahar untuk menyembelih unta, ya. Fasholli li rabbik wanhar. Wanhar adalah menyembelih unta. Al-asl fin nahar, lehernya, ya. Pada saat disembelih ditusuk bagian lehernya, bukan di az-zabah. Az-zabah adalah imrar as-sikin, ya, kita memperjalankan, ya, dengan sikin tersebut. Tapi kadang juga nahar dimaksudkan sembelih secara umum, dan sembelih dimaksudkan juga nahar. Jadi kata-kata zabah bisa berlaku untuk semuanya, dan nahar bisa juga berlaku untuk semuanya, ya, karena Allah mengatakan wanhar, ini hukum asal adalah menyembelih unta, tapi juga dijadikan dalil untuk menyembelih apa saja. Saya telah menyembelih unta, ya, gitu mungkin maksudnya. Fanahartu qabla an armiya, tapi saya belum melempar apa? Jamrah Aqabah. Padahal melempar jamrah Aqabah ini seharusnya yang paling pertama. Yang paling pertama dikerjakan. Kita ada di Muzdalifah, seharusnya yang paling pertama dilakukan adalah melempar jamrah Aqabah. Tapi ini dia sudah menyembelih dan belum dia melempar jamrah. Gimana ini? Qal irmi wala haraj, silahkan sekarang kamu melontar jamrah dan tidak berdosa. Sudah dua kasus, ternyata bukan cuma ini, ya. Makanya dalam lanjutannya tidak disebutkan lagi, tapi dikatakan fama su'ila, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an syai'in, tentang sesuatu pada saat itu, quddima wala ukhir, dikedepankan dan dikebelakangkan, illa qala if'al wala haraj. Berarti apa maksudnya? Apalagi kira-kira kasus seperti ini, quddim wala ukhir? Mungkin ada yang bertanya apa? Ada kira-kira bertanya apa lagi? Bahwa dia tawaf sebelum mencukur. Apalagi? Tawaf sebelum melempar, tawaf sebelum menyembelih, ya. Lalu masih ada, ya, mencukur sebelum melempar umpamanya, ya, dan seterusnya. Semua jawabannya if'al wala haraj, silahkan kerjakan dan tidak berdosa. Jamaah sekalian, kalau dilihat dari hadis ini dan hadis setelahnya, hadis Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwasanya tertib ini suatu hal yang sunnah tapi tidak wajib. Tertib yang tadi, ya, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melontar jamrah Aqabah, lalu menyembelih, ya, lalu mencukur dan tawaf ifadah. Namun apa hukumnya? Apakah ini ittifaq ulama kita? Ulama kita ikhtilaf sebenarnya tentang masalah ini. Yang mereka sepakat adalah jika tidak sengaja, lupa, atau tidak sengaja, atau belum tahu hukumnya. Karena dalam hadis ini apa dia bilang? Selalu yang bertanya bilang apa? Ada kata-kata lam ash'ur, saya tidak sadar. Ya, saya tidak sadar karena mungkin terlalu banyak sekali orang. Maka ya apa saja yang mudah, ya. Atau dia mungkin belum tahu hukumnya, bahwa mesti yang sunnahnya begini urutannya.
atau dia lupa urutannya, ya, lupa urutannya. Itu semua memungkinkan. Maka ulama kita berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama kita mengatakan bisa tanpa sesuai dengan urutan walaupun dilakukan secara sengaja, ya, dilakukan secara sengaja. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan banyak tabi'in, ya, banyak ulama-ulama salaf yang menyebutkannya, bahwa biar kita tahu urutannya dan kita sengaja, kita sadar tapi kita sengaja tidak sesuai dengan urutan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka itu tidak mengapa. Walaupun sekali lagi tidak afdal. Yang afdal selalu apa? Yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Yang kedua, pendapat dari Abu Hanifah rahimallahu taala dan mazhab beliau dan sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa harus sesuai dengan urutan bagi orang yang mengetahui hukumnya dan bagi yang sadar. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini umumnya ada kata-kata nasitu, dalam sebagian riwayat saya lupa. Ada yang juga bilang saya tidak tahu, atau seperti ini, lam ash'ur, saya tidak sadar. Berarti mereka lakukan itu bukan semau mereka mengubah-ubah urutan, cuma karena memang belum tahu. Maka jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana ini terlanjur. Dan para sahabat ketika bertanya seakan-akan ada perasaan salah. Aduh, ya, saya sudah terlanjur ini. Bagaimana ini Rasulullah? Ya, terlanjur, saya lupa, saya tidak tahu, saya tidak sadar. Bagaimana? Masih bisa saya lanjutkan? Lalu beliau mengatakan tidak mengapa. Ya, sekaligus sebagai keringanan untuk mereka yang melakukan secara tidak sengaja. Berarti yang diizinkan adalah mereka yang tidak sengaja. Adapun yang sengaja merubah urutan padahal dia tahu, maka itu tidak diizinkan berdasarkan mafhum dari hadis ini. Dan ini yang diperpegangi oleh Abu Hanifah rahimahullah dan sebagian ulama kita. Mana yang rajih kira-kira? Ayyuhuma rajih? Mana pendapat yang kuat? Yang pertama atau yang kedua? Ya, yang pertama. Insyaallah yang pertama. Ya, insyaallah yang pertama. Alasannya bahwa dalam hadis-hadis ini tidak ada Rasulullah sama sekali menolak. Semuanya jawabannya if'al wala haraj. Ya, if'al wala haraj. Walaupun pertanyaannya seperti itu, ya. Walaupun pertanyaannya selalu ada alasan-alasan. Rasulullah semua jawab tidak mengapa, tidak mengapa. Dan memang alasan kedua bahwa kondisi pada saat itu memang sesuai dengan sangat cocok sesuai dengan keadaan, yang mana seandainya kita memaksakan harus sesuai dengan hal tersebut maka itu sangat berat, ya, sangat berat. Kita bilang harus seperti ini. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, dikhawatirkan jika orang-orang terkonsentrasi satu tempat di waktu yang sama akan banyak mudaratnya. Yang ketiga, alasannya adalah seandainya ini khusus bagi mereka yang tidak sengaja atau lupa atau tidak tahu hukum, maka kira-kira apa jawaban Rasulullah? Apa kira-kira jawaban Rasulullah? Kalau ini terkhusus bagi mereka yang punya uzur, kira-kira jawaban Rasulullah apa? Apa kira-kira jawaban Rasulullah? Wallahu alam, ya. Ya. Tapi gimana biasanya Rasulullah bilang kalau ada yang seperti ini? Beliau mungkin akan mengatakan if'al wala haraj wala tu'id. Ya, tidak apa-apa. Ya, sekarang sudah terlanjur, silahkan lakukan, tidak berdosa, tapi jangan lagi ulangi, ya, jangan lagi ulangi. Kalau memang ya itu sebagai tanbih agar tidak diulangi ke depan, dan itu pernah terjadi pada siapa? Beliau katakan kepada siapa?
Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mana beliau rukuk sebelum sampai kepada saf. Karena Abu Bakar tahu bahwa kita dapat rakaat itu kalau dapat apa? Rukuk. Maka beliau masuk ke dalam masjid, lihat orang sudah pada rukuk. Beliau bilang, kalau saya jalan lagi ke saf ini, berarti baru mau sampai ke saf sudah i'tidal, tidak dapat. Maka beliau rukuk memang dari jauh. Beliau berjalan dengan dalam keadaan rukuk sampai kepada saf. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zadakallahu hirsan wala ta'ud atau wala tu'id. Semoga Allah menambah semangatmu, ya, tapi jangan lagi ulangi, ya, jangan lagi ulangi. Berarti ya dia uzur pada saat ini, tapi diarahkan jangan lagi ulangi. Jika memang itu tidak boleh, ya, tapi tidak apa-apa untuk sementara uzur. Maka demikian juga kata ulama kita, seandainya mereka-mereka ini yang, ya, dan ini pendapat jumhur, bahwa seandainya mereka-mereka ini hanya karena salahnya atau kelupanya, tidak tahunya, maka diberikan uzur. Tapi tentu Rasul akan mengingatkan tahun depan atau nanti kalau haji lagi, ingat baik-baik ini urutannya, jangan lagi diubah-ubah, ya, tentu Rasul akan mengarahkan seperti itu. Tapi jawaban beliau if'al wala haraj ini memberikan keringanan bagi umat, ya, dan ini menunjukkan bagaimana agama ini, ya, senantiasa memberikan kemudahan, ya, untuk umat selama memang hal itu memungkinkan. Dengan catatan penting. Apa catatan pentingnya? Ini tidak boleh kalimat if'al wala haraj. Ini dalam konteks apa ini? Dalam persoalan apa? Tanggal 10 Hijriah. Dan tidak boleh ini digunakan semua kita, ya, karena ada juga yang mau merubah sejak awal semua pelaksanaan ibadah haji dengan mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Padahal hadis tentang if'al wala haraj itu hanya ada disampaikan oleh Rasulullah pada saat tanggal 10. Dan sebagian mencoba tawassu, ya, terlalu meluas-luaskan sampai dalam seluruh pelaksanaannya mengatakan if'al wala haraj. Tak usah dianukan jemaah biar tidak berdosa, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa. Padahal seharusnya tetap diarahkan kepada yang sunnah. Dan bahaya, ya, kalau kita terlalu mudah-mudahkan kita mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan ini khusus pada tanggal 10 tersebut. Adapun yang lainnya maka hendaknya kita menyesuaikan dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.